Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin, yaitu membahas tentang wawasan Nusantara. Namun kali ini kita akan membahas wawasan Nusantara dari beberapa aspek, yaitu aspek Trigatra Wawasan Nusantara dan aspek Pancagatra Wawasan Nusantara. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN yang diterbitkan oleh Kemendikbud, kemudian dapat dilihat di dalam buku PPKN, buku PR yang diterbitkan oleh PT Intan Pariwara, dan buku penunjangnya adalah buku PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Kita akan membahas tentang aspek Trigatra Wawasan Nusantara. Trigatra ini adalah aspek yang mencakup, yang pertama adalah letak dan bentuk geografis. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar maupun kecil dengan sifat dan coraknya tersendiri. Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh lautan, antara lain negara kepulauan atau archipelagic state, kemudian negara kepulauan atau island state, dan Mercium Marine. Artinya bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang bersifat kepulauan, maka disebut dengan Nusantara, yaitu negara yang terdiri dari berbagai macam pulau dan beribu-ribu pulau, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian yang kedua adalah aspek Trigatra, yang kedua adalah kekayaan alam. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang digolongkan dalam bentuk flora, fauna maupun tambang, bahwa dari segala macam flora tumbuhan, kemudian fauna, makhluk ikan-ikannya, kemudian bahan tambangnya, bahwa Indonesia ini tidak dipungkiri banyak mempunyai kekayaan alam. Namun sayangnya kekayaan alam itu tidak dikelola dengan baik hingga belum banyak bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian sifat kekayaan alam meliputi terbaharui dan tidak dapat perbarui. Ya, yang bisa diperbarui ini adalah salah satunya flora, yaitu kita bisa menanam hutan kembali, ya disebut dengan reboisasi. Namun itu pun dalam jangka waktu panjang baru bisa bermanfaat untuk kita. Kemudian tidak dapat diperbarui, ini juga kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui. Ini ada kekayaan alam yang hanya kalau diambil habis dan tidak bisa diulang lagi, seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Itu adalah kekayaan alam kita yang sifatnya tidak dapat diperbaharuikan. Kemudian keberadaan kekayaan alam dan atmosfer permukaan bumi dan dalam bumi itu sendiri, bahwa negara kita Indonesia adalah negara selain dilewati oleh dua benua dan dua samudera, Indonesia juga dilintasi oleh garis khatulistiwa, yaitu garis di mana garis tersebut juga bisa menentukan atmosfer permukaan bumi negara Indonesia, bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang bersifat agraris, yaitu pertanian yang lebih baik karena kekayaan alam Indonesia itu melimpah. Kemudian kehidupan alamnya adalah kehidupan yang bersifat tropis, yang mengenal hanya dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Manfaat kekayaan alam.
Yang pertama, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan dengan adanya kekayaan alam kita yang melimpah ini dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, yang ramah terhadap masyarakat, hingga teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kekayaan alam yang kita miliki. Kemudian membina kesadaran nasional untuk memanfaatkan kekayaan alam. Ini bisa sangat diharap dilakukan untuk membina pada masyarakat bahwa kekayaan alam itu akan habis kalau diambil terus dan tidak dapat kalau diambil terus kemudian tidak diperbaharui kembali, maka dikhawatirkan nanti anak cucu kita tidak akan lagi merasakan bahwa negara Indonesia dulu adalah negara yang agraris. Karena banyak wilayah kita yang sekarang dijadikan sebagai tambang emas tanpa izin yang kita kenal dengan peti. Itu juga dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan hidup alam yang ada di Indonesia. Mengadakan program pembangunan serasi, artinya bahwa pembangunan itu harus serasi dengan keadaan alam. Artinya dalam pembangunan harus perhatikan keadaan alam, struktur tanah dan sebagainya, hingga pembangunan itu sangat bermanfaat dan dapat menyelamatkan manusia Indonesia. Banyak pembangunan yang tidak pada mestinya, seperti membangun di atas parit, atas tower, kemudian membangun rumah di daerah-daerah rawan bencana, hingga terjadilah tanah longsor tersebut. Kemudian mengadakan pembentukan modal yang cukup, kemudian menciptakan daya beli konsumsi cukup baik di dalam negeri maupun di dalam luar negeri. Artinya bahwa adanya kekayaan alam ini dapat dikonsumsi oleh negara kita sendiri dan dapat kita jual ke luar negeri untuk menambah modal dalam negeri kita. Asas kekayaan alam. Yang pertama adalah asas maksimal, yaitu sumber daya alam atau SDA dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas lestari, yaitu pengelolaan sumber daya alam atau SDA tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan serta menjaga keseimbangan alam. Kemudian asas berdaya saing, hasil dari sumber daya alam atau SDA harus bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Seperti kalau kita ini adalah sumber daya alam dalam bidang batu bara, nikel, timah, minyak bumi dan sebagainya. Namun sumber daya alam kita yang sampai sekarang belum kita manfaatkan dengan baik adalah sumber daya alam laut, di mana perikanan kita di laut Indonesia itu sangat banyak. Tapi sayang, bukan nelayan Indonesia yang sejahtera, malah negara-negara lain, negara-negara tetangga kita yang sering mencuri ikan-ikan tersebut. Kenapa? Karena di Indonesia dalam melaksanakan nelayan-nelayan itu tidak dibekali dengan teknologi yang memadai bagaimana cara menangkap ikan yang baik di tengah-tengah laut. Namun negara-negara lain sudah dibekali dengan teknologi yang tinggi, hingga mereka dengan mudahnya masuk wilayah negara Indonesia untuk menangkap ikan tersebut. Maka itu sangat merugi sekali untuk negara Indonesia. Maka diharapkan pemerintah untuk mengembangkan sumber daya teknologi kelautan Indonesia hingga ikan dan sumber daya alam laut khususnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat dikembangkan untuk menjadi salah satu eksportir negara kita, yaitu sumber daya lautnya. Yang berikutnya adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang berubah-ubah disebabkan oleh kelahiran atau fertilitas, kematian, dan mortalitas. Artinya bahwa jumlah penduduk suatu negara sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu ekonomi tersebut. Sebagaimana kita ketahui di dunia ini ada 2 negara yang jumlah penduduknya sangat banyak, yaitu negara Cina dan negara India. Sedangkan Indonesia itu masih standar jumlah penduduknya.
Maka biasanya pemerintah melalui program-program tertentu untuk mengendalikan yang namanya program kelahiran. Mungkin siswa pada tahu ada namanya istilah KB atau keluarga berencana. Itulah salah satu program pemerintah untuk mengendalikan tingkat kelahiran di Indonesia. Kemudian tingkat kematian, mortalitas, artinya biasa tingkat kematian ini disebabkan oleh usia, ya usia tua, kemudian disebabkan oleh sakitan, kemudian disebabkan oleh bencana alam, juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian penyakit-penyakit tertentu juga bisa menyebabkan kematian, seperti kemudian kecelakaan lalu lintas juga termasuk bisa menyebabkan turunnya jumlah penduduk suatu negara. Komposisi penduduk yaitu merupakan susunan penduduk berdasarkan kedekatan tertentu seperti umur, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Untuk umur, ya negara Indonesia umur nanti dihitung berdasarkan umur antara umur produktif dan umur yang tidak produktif. Indonesia itu orang dianggap dewasa kalau sudah menginjak umur 18 tahun ke atas. Itu dianggap sudah dewasa. Kemudian manusia yang dianggap produktif itu adalah dari berumur 17 tahun sampai umur 50 tahun itu dianggap produktif. Kemudian setelah itu tidak anggap produktif. Maka di Indonesia itu pensiunan ASN atau PNS itu kalau dalam bidang struktural itu 58 tahun, kalau fungsional seperti guru dan sebagainya itu umur 60 tahun dianggap tidak produktif lagi. Kemudian jenis kelamin, ya tidak pungkiri dunia ini bahwa sekarang paling banyak anak-anak yang lahir itu tiap lahir di bumi itu adalah jenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian pendekatan berdasarkan agama, bahwa negara Indonesia mayoritasnya adalah beragama Islam. Hampir seluruh wilayah negara Indonesia itu penganut beragama Islam, namun negara kita tidak menganut asas agama, kita menganut asas Pancasilais. Kemudian suku bangsa, ya suku bangsa kita juga sangat mempengaruhi komposisi penduduk kita di Indonesia aja, ya yang paling banyak suku bangsanya adalah suku bangsa Jawa, kemudian dilanjutkan suku bangsa Sumatera atau Batak, dan seterusnya. Itu juga mempengaruhi komposisi jumlah penduduk. Persebaran penduduk, yaitu persebaran penduduk yang ideal adalah persebaran yang sekaligus dapat memenuhi prasyarat kesejahteraan dan keamanan. Ya, persebaran penduduk juga tidak merata di wilayah Indonesia. Orang lebih banyak tinggal di ibu kota negara atau di kota-kota kabupaten ataupun kota-kota kecamatan dan kota provinsi, bahkan ibu kota negara itu sendiri. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah ketidakmerataan pembangunan itu. Karena pembangunan itu difokuskan biasanya di perkotaan, namun di pedesaan biasa pembangunan itu cukup diabaikan hingga terjadilah penduduk itu melakukan urbanisasi yaitu pemindahan penduduk dari desa ke kota. Kenapa orang suka di kota? Karena akses di kota itu lebih mudah, seperti akses komunikasi, akses transportasi, kemudian akses ekonomi paling dimudahkan. Sementara di pedesaan akses tersebut susah kita dapatkan. Kemudian kualitas penduduk berupa fisik dan non-fisik. Fisik, kesehatan, gizi, dan kebugaran. Non-fisik, mentalitas dan intelektualitas. Ya, kualitas penduduk ini biasa disebabkan oleh adanya kesejahteraan. Pada umumnya masyarakat ya ekonominya tinggi, itu sangat mempengaruhi kesehatan gizi dan kebugaran masyarakat, hingga ini akan menimbulkan efektivitasnya jangka panjang yang berkaitan dengan intelektualitas keturunannya nanti. Bagaimana dengan mereka yang ekonominya rendah atau lemah? Otomatis bahwa
secara gizi, secara kebugaran, kesehatan akan kurang. Kenapa? Karena kualitas penduduk ini bisa ditentukan oleh kesejahteraan ekonomi itu sendiri. Asas Panca Gatra Wawasan Nusantara. Asas ini meliputi ada 4 asas. Yang pertama, asas dalam bidang ideologi, yaitu ideologi harus diaktualisasi dalam seluruh bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Ideologi sebagai perekat dan pemersatu harus ditanamkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa, dijadikan alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Kalangan elit eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa kita. Kemudian mensosialisasi ideologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Bahwa inilah yang membedakan ideologi Indonesia, ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Bahwa ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang diambil dari akar-akar dan kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hingga kita tidak bisa menggunakan ideologi lain. Kita pernah ingin dicoba dengan ideologi lain seperti ideologi komunis, namun tidak cocok. Terjadilah benturan-benturan hingga terjadilah tragedi kemanusiaan seperti yang kita kenal, seperti kasus Madiun, kemudian G30 SPKI. Itu salah satu penyimpangan terhadap ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, ingin diubah ke ideologi lain hingga terjadilah hal-hal tersebut. Kemudian aspek politik, mencari keseimbangan dan keserasian antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dalam demokrasi Pancasila. Sistem pemerintah berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut dan berkedaulatan berada di tangan rakyat. Kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Dalam melaksanakan kehidupan politik, kemungkinan terjadi perbedaan pendapat, tetapi perbedaan tersebut bukanlah menyangkut nilai dasar sehingga tidak menjurus pada konflik. Terjadinya komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan antara kelompok kepentingan dan kelompok golongan-golongan tertentu untuk mewujudkan tujuan nasional. Dari aspek politik ini kita dapat menggarisbawahi bahwa dalam suatu pembangunan itu tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada keharmonisan antara pembuat kebijakan dengan menjalankan kebijakan. Artinya antara pemerintah dan masyarakat itu harus sinkron dalam proses pembangunan nasional. Maka kalau hal itu terjadi, sinkronisasi itu terjadi dengan baik, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Aspek ekonomi. Yang pertama, penggunaan ekonomi berasaskan kekeluargaan. Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, pembangunan dilaksanakan secara merata melalui prinsip keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Kemudian struktur ekonomi memantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam selarasan dan keterpaduan antar sektor. Sistem ekonomi ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 itu mengatur tentang ekonomi. Indonesia itu mempunyai perekonomian sendiri yang membedakan dengan perekonomian luar negeri. Salah satu ekonomi Indonesia itu adalah yang kita kenal dengan istilah koperasi, di mana koperasi itu adalah suatu perekonomian kita yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri
dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam proses pengembangannya. Maka sekarang kita jarang sekali dengar adanya koperasi-koperasi yang membantu kehidupan masyarakat. Kalau dulu pada zaman Orde Baru kita masih kenal dengan istilah KUD, yaitu Koperasi Unit Desa, yaitu untuk mengembangkan pertanian dari tingkat desa. Maka dulu pada masa Orde Baru di Indonesia itu kita pernah makmur dalam bidang pangan, beras, bahkan kita pernah mengekspor beras ke negara-negara tetangga. Namun setelah reformasi terjadi, perekonomian dan kebanggaan terhadap pangan kita sekarang sudah tidak ada lagi. Kita lebih banyak melakukan ekspor, impor, ya, atau membeli barang dari luar untuk dikonsumsi oleh dalam negeri. Bahkan kita lebih banyak tergantung terhadap produksi lokal, produksi luar, tidak kepada produksi lokal. Maka diharapkan kita harus mencintai produksi kita hingga produksi ekonomi kita Indonesia dapat berkembang dengan baik. Aspek sosial budaya. Yang pertama, kebudayaan nasional merupakan kepribadian bangsa yang berasal dari speaker kehidupan sosial. Kondisi dinamika kebudayaan bangsa yang berisikan keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman dan gangguan dari manapun. Mewujudkan ketahanan budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan diwujudkan sebagai aturan dalam sikap dan tingkah laku bangsa. Kemudian nilai Pancasila akan memberi landasan dan semangat penerapan budaya bangsa Indonesia, bahwa aspek sosial inilah yang menjadi salah satu kebanggaan negara kita yang membedakan dengan negara-negara lain. Tamu-tamu dari luar seperti turis dan suka berkunjung ke negara kita ini disebabkan selain keindahan alamnya juga, bahwa kita juga mempunyai ciri khas yaitu keindahan sosial budayanya. Negara Indonesia ini terkenal negara yang ramah tamah. Itu merupakan salah satu bentuk aspek dalam Pancagatra yang perlu kita kembangkan, yaitu aspek gotong royong, kekeluargaan, ramah tamah, dan perlu kita pertahankan sampai akhirnya sampai anak cucu kita akan berlangsung hidup di negara Indonesia. Aspek pertahanan dan keamanan meliputi bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan Injil, Pancasila, dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat nasional serta sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang kita kenal dengan Sishamkam merata, bahwa Indonesia itu cinta akan kedamaian. Terbukti di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita pada tujuan negara kita, yaitu di alinea keempat pembukaannya, mengatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, salah satu ikut Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia itu adalah Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri untuk membantu negara-negara di dunia ini untuk meraih kemerdekaannya, yang kita kenal dengan istilah pasukan Garuda. Pertahanan dan keamanan ini dapat dengan baik apabila kita mampu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Sistem pertahanan dan keamanan kita tidak hanya melibatkan anggota TNI ataupun Polri, namun masyarakat juga dapat mengambil bagian untuk menjaga pertahanan dan keamanan sesuai dengan profesinya masing-masing. Demikianlah materi hari ini Bapak sampaikan.
Mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk Bapak pribadi dan untuk anak-anak semuanya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.